wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati Mudirul Mahdusul Khotimah Tsani Kuningan, Kiai Haji Fauzi Muhammad Ali LCGR, yang semoga Allah berikan kesehatan, juga tambahkan keberkahan, pun demikian untuk keluarganya. Amin, Allahumma amin. Dan yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah 2 Kuningan, Ustadz Ayub Miftahuddin SPDGR, yang semoga Allah berikan kesehatan, juga tambahkan keberkahan, kemudahan dalam mengemban amanahnya. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya yang kami hormati rekan-rekan asatidzah bimbingan konseling, yang semoga Allah berikan kesehatan, juga tambahkan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Juga pemateri dari Edupotensia Foundation, ada Bapak Muhammad Muhajir, yang semoga Allah berikan kesehatan juga keberkahan, pun demikian untuk keluarganya. Amin, Allahumma amin. Serta tak lupa yang kami hormati dan yang semoga Allah berikan rahmat hidayahnya, juga keberkahan serta kemudahan dalam bersamai santri-santri kita semua, para wali santri kelas 9. Amin, Allahumma amin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayahnya, hari ini bertepatan di hari Sabtu tanggal 26 Oktober, kita dapat bermuwajahah secara online dalam kegiatan webinar sosialisasi hasil psikotes santri kelas 9 dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan ke Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tidak lupa kepada kita selaku penganut ajarannya, yang semoga nanti mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Bismillah, mari kita buka acara webinar di siang hari ini dengan membaca kalimatul basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kesambutan, izin tanya kabar terlebih dahulu. Saya lupa, Umi Abi bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah, Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah, lagi di jalan Ustaz. Oh, Masya Allah, fi amanillah. Oke, Alhamdulillah, insya Allah akan ada sambutan dari Kepala Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah 2 Kuningan, kepada yang terhormat Ustadz Ayub Miftahuddin, iyyahu falyatafadhal mashkura. Belum ada suaranya Ustaz Sanan. Bismillah. Ya, Sudah ada sekarang. Oh, Afwan. Sudah. Alhamdulillah. Mohon maaf.
saya ulangi kembali. Yang pertama permohonan izin dari Mudir Ma'had Ustadz Fauzi tidak bisa membersamai kegiatan pada siang kali ini karena ada kegiatan yang lain. Dan beliau menitipkan salam untuk tim Edupotensia dan kepada ayah bunda semuanya. Insya Allah beliau akan bertemu begitu ya dengan Abi Umi semua sesuai dengan rancangan kegiatan di tanggal 9 November. Insya Allah akan ada kegiatan pertemuan wali santri secara tatap muka di pondok pesantren. Mohon untuk diupayakan hadir ya Abi Umi ya, karena pembahasannya nanti cukup penting begitu dan bukan sebagai pengganti kegiatan hari ini karena beda fokus. Nanti untuk pertemuan wali santri secara tatap muka itu terkait tentang kelanjutan studi. Sedangkan untuk pertemuan hari ini kita fokus pemaparan terkait pembacaan hasil psikotes. Nah, ayah bunda semuanya, hasil psikotes di kelas 9 ini sudah ada begitu, dan pada siang kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari tim Edupotensia selaku rekanan kita dalam mengadakan psikotes untuk kelas 9 ini, dan harapannya hasil yang didapatkan ini menjadi gambaran saat ini tentang anak-anak kita. Dan salah satunya untuk referensi ketika Ananda mengambil jurusan studi baik di MA, di HK ataupun di luar HK begitu ya. Walaupun saat ini penjurusan di kurikulum Merdeka itu berada di kelas 11, nah tapi kita tidak tahu nanti ke depan kebijakan pemerintah kita seperti apa dengan menteri yang baru, barangkali ada kebijakan baru lagi begitu ya. Nah, kita persiapkan saja informasi-informasi terkait anak-anak kita itu dari kelas 9 begitu ya, bagaimana potensinya dan lain sebagainya. Nah, perlu diingatkan nanti juga mungkin dengan tim Edupotensia akan digali lebih banyak. Kalau kami mengingatkan Abi Umi tidak terlalu fokus begitu ya dengan nilai IQ ya. Karena di psikotes itu nilai IQ biasanya yang paling sering dilihat begitu ya. Dan mohon untuk bisa lebih fokus ke potensi, minat bakat, serta rekomendasi begitu ya ke depannya. Nah, jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait pembacaan hasil begitu ya, ini seluas-luasnya di forum ini, mangga Abi Umi nanti bisa tanyakan langsung begitu. Dan terakhir, mohon doanya untuk dari ayah bunda, dari Abi Umi, yang pertama untuk kami begitu ya di pondok pesantren bisa kuat dan mendapatkan keberkahan dalam mengemban amanah-amanah ini. Yang berikutnya juga mohon doa terutama untuk para anak-anak kita, para Ananda ini untuk tetap bisa menjaga semangat belajarnya, kemudian juga semangat menghafalnya, kemudian juga dijaga akhlaknya. Ini terutama terkait hafalan, ini masih ada ya, perlu kami informasikan beberapa santri yang masih terkendala begitu ya untuk hafalannya. Nah, ini mohon doa dari terutama Abi Uminya agar bisa dimudahkan begitu ya. Dan mohon izin, saya pribadi tidak bisa mengikuti kegiatan sampai selesai, dan saya percayakan kepada tim BK untuk memfasilitasi kegiatan ini karena harus bergabung dengan yang lainnya, ada agenda juga di siang kali ini. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiron, kami aturkan kepada Ustadz Aib Miftahuddin selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah 2 Kuningan yang sudah memberikan sambutannya. Insya Allah selanjutnya akan masuk pada pemaparan materi sosialisasi hasil psikotes santri kelas 9 bersama Edupotensia Foundation yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Muhajirin. Kepada Pak Muhammad Muhajirin dipersilahkan. Cek 1 2. Sudah ada suaranya, ayah bunda. Alhamdulillah, insyaallah aman Amin. suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasa'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini Abi, Umi kita dapat bertemu dalam acara sosialisasi hasil asesmen potensi diri. Nah, kalau saya biasanya memberi judul itu karir coaching, karir coaching, dan mudah-mudahan ini adalah momen yang terbaik untuk membicarakan atau merencanakan masa depan dari putra Abi Umi sekalian. Yang kami hormati para pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan tim guru bimbingan dan konseling, Ustadz Sana dan teman-teman. Izin memulai kegiatan di hari ini akan lebih fokus pada pembahasan hasil asesmen dan alat ukur apa saja yang diselenggarakan pada saat kemarin. Baik, Abi Umi, perkenalkan nama saya Muhammad Muhajirin. Saya tim Biro Konseling Edu Potensia yang membantu pelaksanaan proses asesmen potensi diri. Nah, ini adalah izin praktik kami. Kami di bawah lisensi Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia yang mana ini bisa menjadi untuk standar asesmen atau alat yang digunakan. Baik, Ayah Bunda, Ami Ubi, yang pertama, asesmen potensi diri ini memberikan gambaran individu dalam waktu yang relatif singkat. Nah, yang kami gali ini setidaknya ada 6 alat ukur yang kemarin kami ujikan, karena ini kelas 9, dan ini bisa dijadikan sebagai pondasi atau kompas dalam menyusun rencana ke depan. Nah, tujuan dari asesmen potensi diri ini selain memberikan gambaran, kemudian kami memotret data sesuai yang diharapkan. Nah, untuk asesmen potensi diri yang kemarin dilaksanakan kepada adik-adik santri di MTS Husnul Khotimah 2, diantaranya ada kecerdasan umum, yaitu berupa nanti hasilnya skor IQ, tes kecerdasan. Kemudian potensi akademik atau tes bakat, yang ini biasanya itu digunakan untuk standar nanti dimanfaatkan untuk dasar menentukan program studi atau bidang studi yang disukai atau misalkan yang dijadikan arah profesi ke depan. Kemudian gaya belajar, kemudian setelah gaya belajar profil preferensi gaya temperamen, kemudian tes minat karir, kemudian ada papikostik atau kepribadian kerja. Nanti kalau barangkali dibutuhkan untuk setting apakah cocoknya mau melanjutkan ke SMK atau SMA. Kemudian berikutnya lanjut ke tes DISC, Dominance, Steadiness, Influence, dan Caution. Nah, Abi Umi, itu adalah tes yang kami lakukan, yang kami bantu untuk memahami potensi diri dari putra-putra yang ada di SMA, mohon maaf, MTS Husnul Khotimah 2. Nah, sebelum itu ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan atau disclaimer. Yang pertama, asesmen potensi diri atau psikotes ini bersifat kondisional, yaitu menguji kemampuan anak pada suatu kurun waktu tertentu. Hal ini kita menggunakan standar baku tes menggunakan pendekatan psikometrika. Jadi berbeda dengan pendekatan yang lain. Kan ada yang menggunakan pendekatan yang lain, ada menggunakan sidik jari dan segala macam. Nah, kalau ini menggunakan standar pengukuran baku, pengukuran psikologis. Kemudian yang kedua, anak berada dalam tahapan perkembangan. Angka kecerdasan anak terkadang tetap pada golongan tertentu, namun juga dapat berubah. Nah, perubahan ini biasanya terjadi akibat dari situasi dan kondisi anak pada saat tes. Jika anak mengalami apa yang disebut sebagai trait validity atau ancaman terhadap validitas,
Contoh misalkan anak tes dalam kondisi yang kelelahan atau misalkan tidak siap mengikuti tes, maka anak tersebut mungkin hasilnya tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan gambarannya. Namun pada saat tes kemarin kami sudah antisipasi mulai dari mempersiapkan peserta didik sebelum mengikuti tes, kemudian sampai pada pelaksanaan tes ada jeda istirahat dan segala macamnya. Nah, ini tentunya akan sangat mengurangi ancaman terhadap validitas. Kemudian, psikotes bukanlah harga mati. IQ yang tinggi belum bisa memastikan anak akan berprestasi di sekolah. Ada faktor lain yang mendukung, di antaranya adalah faktor semangat belajar yang tinggi, kemudian ada faktor tidak mudah menyerah atau sering disebut sebagai academic hardiness, kemudian kemampuan beradaptasi dan kemampuan mengelola emosi. Nah, ini juga yang akan kita bahas gaya temperamen khususnya. Tes itu agar memberikan pemahaman kepada Abi Umi agar nanti paham cara berkomunikasi dengan anaknya. Nah, saya ingin mengecek dulu Ustadz Sanan apakah hasilnya sudah dibagikan pada Abi Umi? Alhamdulillah sudah Ustadz melalui Sudah ya? wali kelasnya. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau sudah ada, Bi Umi mohon sambil disimak untuk gambaran hasilnya. Saya akan masuk ke contoh gambaran hasilnya. Nah, sudah ada di depan Abi Umi? Masih proses, Pak. Oke, Belum. bentar. Contohnya Muhammad Rizal ada. Belum ada. Sebentar. Nah, sudah ada Abi Umi? Alhamdulillah sudah ada. Alhamdulillah. Baik, Abi Umi, ini adalah hasil dari contoh hasil dari asesmen yang dilakukan oleh Biro Konseling Edu Potensia. Yang pertama di bagian pertama, Abi Umi ini ada nomor, nama, tanggal lahir, tanggal tes, usia, kemudian jenis kelamin. Ini adalah identitas yang dimiliki oleh para santri. Kemudian yang pertama ini ada profil yang disebut sebagai profil gambaran kecerdasan umum atau general faktor dari putra-putra ayah Abi Umi sekalian. Yang pertama, ini ada skor IQ-nya, yaitu misalkan contoh 112. 112 di sini memiliki klasifikasi superior. Nah, superior cara membacanya ada grafiknya, Ayah Bunda, dari kiri ke kanan. Nah, ini contohnya ya. Nah, kemudian ada klasifikasi yang lain, yaitu mulai dari rata-rata, di bawah rata-rata, di atas rata-rata, superior, sangat superior, dan jenius. Nah, untuk yang rata-rata artinya kemampuan atau kecerdasan umum yang dimiliki oleh putra-putra ibu dan bapak sekalian itu memiliki kecerdasan yang setara dengan anak seusianya. Jika yang rata-rata. Pak, apakah kalau misalkan yang di bawah rata-rata bagaimana? Apakah ini masih kira-kira bisa mengikuti pembelajaran atau tidak? Untuk yang di bawah rata-rata itu masih bisa mengikuti pembelajaran, namun implikasinya dia perlu ada catatan khusus atau manajemen pembelajaran khusus. Misalkan kalau yang rata-rata itu dia belajar satu sub pokok bagian, mungkin satu kali bisa. Kalau yang di bawah rata-rata harus 2, 3, atau 4 kali pembelajaran baru nanti dia memahami berkaitan dengan pembelajaran itu sendiri atau materi itu sendiri. Nah, kemudian di atas rata-rata maka kemampuannya sedikit di atas rata-rata
anak-anak seusianya. Kemudian superior, nah ini artinya sudah sangat mudah. Implikasinya apa Ibu dan Bapak? Implikasinya adalah kecepatan dalam mengolah informasi, merekam, kemudian menggunakan kembali itu akan sangat cepat. Implikasinya sangat mudah mempelajari sesuatu hal yang baru. Nah, kemudian yang kita ukur yang kedua adalah aspek potensi akademik atau aspek bakat. Nah, aspek bakat yang kami petakan di sini ada 7, Ibu dan Bapak. Yaitu yang pertama aspek bakat kemampuan verbal. Nah, di sini ada skor, misalkan skornya 63. Kemudian ada klasifikasi. Klasifikasinya termasuk dalam kategori yang tinggi. Nah, kemampuan verbal ini adalah kemampuan seseorang dalam memahami baik itu dalam bentuk kata-kata, kalimat, kosakata, perbedaan kata, persamaan kata. Nah, biasanya hafalannya itu akan sangat bagus. Kemudian juga pemahaman terhadap bahasa-bahasa, misalkan bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan segala macamnya, itu biasanya akan lebih cepat. Kemudian juga menggunakan kosakata. Artinya mengucapkan pelafalan ini juga akan sangat cepat jika yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan numerikal. Kemampuan numerikal di sini berkaitan dengan kemampuan berhitung. Nah, baik hitung praktis itu mulai dari pengurangan, penambahan, deret angka, kemudian hitung teoritis, misalkan mengukur jarak dan kecepatan rata-rata kendaraan, kemudian jumlah uang dan segala macam. Nah, ini masuk ke bakat hitungan atau numerikal. Nah, kemudian berikutnya masuk ke kemampuan skolastik. Kemampuan skolastik di sini adalah kemampuan gabungan antara kemampuan verbal dan numerikal, dan biasanya kemampuan verbal, numerikal, skolastik ini itu yang akan digunakan untuk tes masuk perguruan tinggi. Ya, Bunda, seperti itu. Nah, biasanya menggunakan standar itu. Nah, perbedaannya tidak ada penalaran bahasa Inggris di dalam tes ini. Nah, jadi 3 komponen tes bakat ini biasanya digunakan untuk standar SNMPTN undangan atau SNMPTN. Nah, kemudian berikutnya ada kemampuan abstrak. Kemampuan abstrak di sini adalah kemampuan dalam memecahkan persoalan yang berupa gambaran abstrak atau tidak berupa hal-hal konkret. Contoh membuat konsep, memecahkan konsep gambar-gambar, pola gambar tertentu dan sebagainya. Kemudian berikutnya ada kecepatan dan ketelitian klerikal. Nah, kecepatan dan ketelitian klerikal ini adalah kemampuan seseorang dalam menyusun, kemudian mengumpulkan data-data atau misalkan menghitung uang contohnya, dan ketelitian. Nah, biasanya ini cocok untuk para petugas-petugas yang ada di laboratorium atau di bagian yang administratif, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah kemampuan spasial. Kemampuan spasial ini adalah kemampuan tilikan ruang, yaitu dalam bentuk 2 dimensi, 3 dimensi, atau 4 dimensi. Nah, soal yang kami ajukan itu biasanya terdapat dari bentuk 3 dimensi dan 2 dimensi. Contohnya, kalau misalkan kemampuan spasialnya rata-rata, tinggi, atau sangat tinggi, maka dia akan sangat mudah memahami titik ruang tertentu. Misalkan, Ibu dan Bapak membuka Google Maps. Nah, kalau misalkan tidak bingung membuka Google Maps, oh letaknya di sini, perjalanannya sekian menit, kemudian dari depan kita itu ambil kiri, kemudian ambil kanan, langsung nyampe. Nah, itu adalah contoh spasial. Atau menggambar bangun 3 dimensi. Nah, itu bisa. Kemudian yang terakhir yang kami ujikan adalah kemampuan mekanikal. Kemampuan mekanikal ini adalah kemampuan IPA dasar. Mulai dari mengenal gerak benda, kemudian fisika dasar, menghitung berat benda. Nah, itu semuanya ada di area mekanikal. Nah, ini kedua tes ini yang disebut sebagai tes kemampuan. Dan ini yang akan kita gunakan sebagai daya dukung apakah anak kita cocok memasuki bidang studi tertentu atau perguruan tinggi tertentu dan jurusan tertentu. Apakah nanti lebih cocok ke teknik atau apa, ini adalah daya dukungnya. Nah, kemudian yang kedua, Ayah Bunda, ini berkaitan dengan minat karir.
Nah, minat karir ini ada tertentu ya. Misalkan contoh, kalau minat karirnya ada yang rendah semua. Nah, kalau rendah semua bagaimana Pak MG? Hal itu adalah hal yang wajar dan lumrah. Karena apa? Karena setiap anak informasi karir yang didapatkan itu berbeda-beda. Nah, sehingga kalau masih rendah semua otomatis yang perlu kita tingkatkan adalah supply informasi tentang pekerjaan yang bisa dilakukan oleh tim BK, sekolah, atau misalkan ibu dan bapak menggunakan pendekatan genogram. Seperti itu. Contoh genogram kayak gimana Pak MG? Contoh genogram itu adalah misalkan contoh mengenal ayah, ibu kerjanya seperti apa. Aktivitas pekerjaannya bagaimana, penghasilannya bagaimana, kemudian lingkungan terdekat, pertemanan ayah ibu atau misalkan kakek neneknya profesinya apa, kemudian om tantenya profesinya apa. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, kalau misalkan ada yang seperti ini, yang sangat tinggi dan tinggi pada bidang tertentu, yang kami ambil itu, yang kami rekomendasikan itu ada 3 yang tinggi. Nah, artinya kesadaran akan karirnya itu sudah baik levelnya, sudah memadai. Nah, sudah memadai artinya tinggal dikristalisasi untuk pendidikan lanjutan, misalkan contoh, yang di depan ibu dan bapak yang tertinggi itu ada writing, kemudian ada protective service, yang ketiga ada public speaking. Nah, 3 area ini yang menjadi rekomendasi nanti hasil dari minat anak-anak yang nanti muncul di sini, ya Bunda. Nah, di sini misalkan. Nah, nanti itu bisa dijadikan sebagai patokan. Nah, karena writing berarti mata pelajaran di SMA itu bisa masuk ke bahasa Indonesia, sosiologi, bahasa Inggris, fisika, ekonomi, dan keagamaan. Itu masuknya ke sana. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Untuk bidangnya, di sini ada tipe kepribadian karirnya. Tipe kepribadian yang karir yang pertama ada realistik, yang kedua investigatif, yang ketiga artistik, keempat sosial, kelima enterprising, keenam konvensional. Nah, dari 5 ini, maka setiap bidangnya mana yang paling dominan. Kami petakan menjadi 3. Agar apa? Agar lebih spesifik, ya Bunda. Lebih spesifik nanti pencariannya itu arahnya ke sana. Contoh, untuk siswa kami yang kami berikan contoh ini, dia itu lebih cenderung kepribadian sebenarnya antara artistik sama realistik. Nah, bidang yang menonjolnya adalah protective service. Nah, protective service ini contohnya adalah berkaitan dengan ilmu perlindungan. Perlindungan di sini mulai dari yang kedinasan, TNI, Polri, Badan Sandi Negara, kemudian jurusan hukum. Nah, ini masuk ke area yang protective service. Kemudian yang kedua, writing. Writing di sini sastra. Nah, untuk menulis utamanya sastra Indonesia, sastra Inggris, sastra Arab masuk area sana. Kemudian ketiga, public speaking. Nah, public speaking ini berkaitan dengan ilmu komunikasi. Nah, seperti itu untuk contohnya ya Bapak Ibu ya. Sehingga yang kami rekomendasikan yang pertama adalah dia mengambil writing atau sastra. Ini lebih tepat. Nah, kami jabarkan satu-satu. Mekanikal ini berkaitan dengan pekerjaan yang rumpun teknik, ya Bunda. Nah, rumpun teknik itu apa saja? Teknik mesin, teknik kimia, teknik informatika, itu masuk ke mekanikal. Kemudian yang protective service tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah natur atau outdoor. Natur atau outdoor ini mulai dari ilmu pertanian, kehutanan, peternakan, areanya masuknya ke sana. Nah, kemudian kepribadian yang kedua investigatif. Nah, biasanya rasa ingin tahunya itu sangat tinggi kalau yang investigatifnya masuk ke tipe yang investigatif. Itu diantaranya adalah matematik, ilmu yang dipelajari matematika, statistika, akuntansi itu masuk ke area sana. Kemudian sains, biologi, kimia, biomedik, kemudian bioengineering masuk ke area sains. Kemudian yang berikutnya adalah medikal. Medikal ini rentangannya luas, Ayah Bunda, mulai dari kedokteran, keperawatan, kesehatan masyarakat, keperawatan gigi, dokter gigi, semuanya masuk ke area medikal.
Nah, masuk ke kepribadian yang ketiga, yaitu kepribadian seniman, artistik. Ada creative art. Nah, creative art ini adalah seni mematung. Nah, mangga, kalau misalkan tidak berbenturan dengan value atau nilai-nilai keislaman, itu boleh. Misalkan anaknya masuk diarahkan ke desain, Fakultas Seni Rupa dan Desain, khususnya untuk nanti mendesain otomotif, model mobil dan segala macam, itu bisa arahnya ke sana. Atau desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual itu banyak digunakan untuk pamflet, spanduk, kemudian billboard dan segala macam, biro periklanan, ataupun dipakai di dalam dunia industri televisi. Kemudian lanjut ke berikutnya adalah performing art. Performing art ini berkaitan dengan seni pertunjukan. Seni pertunjukan ada seni musik, seni rupa, seni tari, ada seni drama. Nah, ini yang menjadi fokusnya. Kemudian writing tadi sastra. Kemudian berikutnya adalah bagian sosial. Nah, kepribadian sosial ini ada community service. Community service terentang profesinya mulai dari bimbingan konseling, kemudian psikolog atau psikologi, kemudian bidang berikutnya adalah bidang social worker, itu masuk ke area sana. Nah, kemudian berikutnya yaitu masuk ke area educating. Educating di sini masuk ke area pendidikan, ilmu pendidikan. Nanti ilmu pendidikannya disesuaikan dengan jurusan yang di SMA atau di SMK-nya. Misalkan dia ngambil rumpun mata pelajaran IPA, walaupun nanti tidak ada rumpun IPA IPS, tapi nanti disesuaikan. Misalkan guru matematika, guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan segala macamnya. Kemudian tipe kepribadian sosial yang ketiga yaitu child care. Di sini pengasuhan anak masuk di dalamnya PGSD, PG PAUD, SLB atau pendidikan khusus, itu masuk ke area itu. Nah, kemudian berikutnya masuk ke area tipe kepribadian enterprising. Nah, enterprising ini diantaranya adalah public speaking, ilmu komunikasi, hubungan internasional, manajemen komunikasi, masuk ke area sana. Ilmu politik masuk ke public speaking. Kemudian berikutnya adalah bisnis. Nah, ini manajemen bisnis, bisnis informatika, kemudian manajemen bisnis pariwisata, itu masuk ke bisnis bisnis digital, creative planner masuk ke bisnis. Kemudian berikutnya adalah enterprising, itu marketing, pemasaran. Pemasaran itu mulai dari penjualan, pemasaran digital, itu masuk ke area sana. Kemudian yang kepribadian keenam, tipikal konvensional. Nah, tipikal konvensional ini misalkan pekerja kantoran, office, misalkan bagian data, data inventarisir data, bisa misalkan bekerja di kantor Samsat atau kantor bagian pajak. Nah, itu yang bagian back office. Nah, itu bisa arahnya ke sana. Kemudian food service ini area berkaitan dengan layanan makanan, diantaranya adalah manajemen manajemen catering, kemudian manajemen pemasaran restoran. Nah, itu chef masuknya ke sana. Kemudian yang terakhir ini adalah hospitality and tourism. Nah, hospitality and tourism itu biasanya melanjutkan ke politeknik yang dibawa Kemen pariwisata dan kreativitas. Dulunya itu Pak Sandiaga Uno. Nah, itu dibawa politeknik itu. NHI kalau di Bandung. Nah, ada politeknik pariwisata apa gitu. Nah, ini semua yang bisa Ibu dan Bapak pelajari, kira-kira minatnya, kecenderungannya di mana. Nah, kemudian nanti ini yang akan menjadi obrolan. Nah, dari sana untuk optimalisasi gaya belajar atau mendapatkan nilai tinggi, maka kita kenali gaya belajarnya. Ada gaya belajar visual, yaitu mengandalkan indera penglihatan. Biasanya dia sangat senang untuk menulis daripada mendengarkan gitu. Dia senangnya nulis, kemudian dikasih catatan warna biru, stabilo, hijau, dan segala macam. Nah, yang kedua yaitu penerimaan informasi menggunakan auditori atau pendengaran. Nah, dia lebih senang mendengarkan, mengulang-ulang, repetisi pengulangan, hafalannya itu diulang kembali, direkam, diulang kembali. Nah, itu adalah dengan yang auditori.
atau yang kinestetik. Nah, yang kinestetik ini misalkan contoh dia itu dalam belajar kelompok, oke teman-teman saya ingin menjelaskan tentang rumus matematika yang dijelaskan oleh Ustadz Sanad. Izinkan saya menjelaskan ya. Nah, kalian mendengarkan. Kalau ada yang tidak mengerti ditanyakan ya. Nah, itu adalah tipikal yang kinestetik. Dia belajar learning by doing gitu. Belajar sambil melakukan, sambil mengoptimalisasikan biasanya gaya campuran gaya belajar yang lain, visual dan auditorinya. Jadi senangnya itu dapat feedback dari orang lain. Nah, itu perbedaannya Ibu dan Bapak, Ayah Bunda, Abi Umi berkaitan dengan penerimaan informasi. Nah, ini sudah tes yang keempat. Kemudian kita lanjutkan ke tes yang kelima. Tes yang kelima ini berkaitan dengan profil preferensi gaya temperamen. Nah, agak lain untuk cara membacanya. Jadi, untuk tes ini, Ayah Bunda, Abi Umi, itu dibaca kecenderungannya ke kiri atau ke kanan. Jadi versus ya, extraversion versus introversion. Nah, dia itu anak ibu dan bapak itu cenderung kemana? Extrovert atau introvert? Nah, tipikal ke sana. Nah, kalau berdasarkan data yang ada di layar, ini adalah tipikal sangat extraversion atau extrovert. Sehingga dia itu orang yang ekstrovert itu mendapatkan energinya dari berhubungan dengan orang lain. Jadi berkumpul dengan orang lain, nongkrong, kemudian kajian. Nah, itu dia paling senang ke sana, ekspresif orangnya. Nah, kira-kira tipikal putra-putra Abi Umi yang mana ini? Nah, kemudian berikutnya adalah introvert. Introvert ini dia mendapatkan energinya itu dengan melakukan perenungan, menyendiri, merenung. Apakah anak introvert terisolasi? Tidak juga, ya Bunda. Jadi dia itu senang berkumpul, tapi kalau dalam mengerjakan tugas, biasanya dia akan menyendiri, mencari tempat yang sepi, kemudian mengerjakannya sendiri. Dia paling senang seperti itu. Nah, kalau yang extraversion nggak bisa kayak gitu. Pusing nantinya, stres. Nah, dia itu lebih senang belajar kelompok. Nah, ini yang bisa dijadikan panduan nanti oleh guru bidang studi juga atau ayah bunda dalam memberikan rekomendasi cara belajar ataupun cara bergaulnya. Nah, kadang-kadang di beberapa sekolah ya bunda ketika saya menyajikan data ini, Pak, gimana kalau anak itu selalu mengunci diri di kamar? Nah, dilihat ibu preferensinya, apakah dia masih mau connect dengan kita atau enggak? Kalau masih mau connect dengan kita, masih mau ngobrol dan terbuka, itu normal. Tapi kalau sudah mengunci terus-terusan di kamar, ada yang perlu kita pertanyakan. Kemudian yang kedua, sensing intuition. Nah, tipikal yang sensing, Bapak Ibu, itu sangat mengandalkan data. Jadi ketika Bapak Ibu ngomong atau menasehati tanpa data, itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kenapa seperti itu? Karena anak tipikal sensing ini dia butuh data. Apa bedanya dengan intuition? Kalau intuition itu mengandalkan intuisi. Apa ya namanya, rarasaan. Nah, misalkan Ustadz Sanan, kalau misalkan hari mendung, pasti akan terjadi apa ya Bunda? Abi Umi? Hujan, Hujan. Hujan ya. perasaan. Nah, Hujan. ya, kalau yang tipikal intuitif menggunakan firasatnya itu hujan. Tapi Ya. kalau anak yang sensing itu nanti dulu, Pak MC nanti dulu. Saya buka HP dulu, dicek website BMKG kelembaban udara Kota Bandung atau Kota Kuningan berapa. Nah, setelah dicek, oh iya Pak, ini kemungkinan terjadi hujannya tinggi. Nah, kalau kelembabannya rendah, oh enggak Pak, enggak akan terjadi hujan, paling juga mendung-mendung aja. Nah, jadi Bapak Ibu, Ayah Bunda harus menggunakan strategik. Ini anak yang sensing sama yang intuisi beda. Gitu ya, kebayang. Nah, kemudian berikutnya, typical thinking atau feeling. Nah, hati-hati. Jangan sampai kita menjudge anak, kenapa sih anak saya tuh kurang empati banget ke saya, ke kami gitu, selaku abi uminya gitu. Nah, misalkan kayak gitu.
Nah, ini mungkin karena dia tipikalnya thinking. Kalau tipikalnya thinking, yang mengutamakan itu adalah rasio, pemikiran, logika. Kalau logikanya masuk, jalan. Nah, ke keuntungannya yang tipikal thinking ini dalam mengambil keputusan cepat. Dalam mengambil keputusan, merencanakan jadi pemimpin, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau tipikal yang feeling, itu kadang-kadang mikir, gimana ya perasaan Abi sama Umi kalau misalkan saya minta untuk lanjut lagi ke MA Husnul Khotimah. Kira-kira keberatan apa enggak ya? Nah, jadi berpikir dulu, berperasaan dulu. Nah, kesannya untuk yang thinking ini, dia nggak sabaran. Kesannya. Kalau yang feeling, kesannya lambat. Padahal itu adalah wajar. Kalau tipikal thinking, dia menggunakan pikirannya, kalau feeling sangat berperasaan. Kemudian berikutnya, dalam melakukan kegiatan sehari-hari, putra-putra Abi Umi ini masuk kategori tipe terorganisir atau fleksibel. Kalau terorganisasi, ayah bunda, jangan harap nanti kalau kekuningan, tidak janjian, kemudian ayah bunda misalkan, ayo kita makan ke Arunika. Nggak bakalan mau ayah bunda. Karena biasanya dia punya agenda tersendiri, gitu. Keluar. Kalau tipikal yang terorganisasi. Tapi kalau tipikal yang fleksibel, itu masih bisa. Oh iya, yang fleksibel, ya nggak apa-apa. Mau ke Arunika, mau ke Botanika, mau diajak makan ke apa tuh rumah makan yang lain, itu nggak masalah. Nah, dari itu semua, ayah bunda, mari kita lihat penjabarannya. Dari 4 ini ada kodenya. Kode yang dari data yang saya tampilkan ini adalah INFO. Nanti gambaran utamanya bisa dilihat di sini. INEO ini adalah individu, sosok yang hangat, memiliki empati, tanggap, dan bertanggung jawab. Dan seterusnya ya Bunda. Ini yang perlu dipahami, perlu dikenali, sehingga nanti ketika berkomunikasi dengan anak, ini menjadi hal yang lega, sama-sama paham. Nah, setelah itu kami jabarkan di sini. Nah, ini datanya. Extraversion, introversion terdiri dari initiating dan receiving. Nah, kalau yang inisiatif itu dia memulai lebih dahulu. Kalau yang receiving menunggu perintah atau menunggu dipersilahkan. Misalkan makan bareng nih. Tanpa dipersilahkan, anak tersebut tidak akan mau memulai. Kalau yang receiving. Kalau yang initiating, mangga ayah bunda silakan. Ayo kita makan steak yuk. Nah, jadi memulai duluan gitu. Kemudian berikutnya tipikal ekspresif atau contain. Nah, ini tipikalnya ekspresif. Jadi tandanya itu antusias, sangat ramai. Kalau nggak ada dia itu pasti nggak ramai. Kalau yang tipikal ekspresif. Kalau gembira sangat terlihat gembiranya. Kalau sedih sangat terlihat sedihnya. Kemudian gregarious atau feeling. Nah, gregarious ini senangnya ngumpul dengan orang lain, kebersamaan. Nah, kalau feeling itu lebih pengennya tuh menyendiri gitulah. Mengenali perasaannya gitu segala macam. Kemudian aktif sama fleksibel. Ini tipikalnya aktif. Nah, cocoknya nanti untuk bekerja kan sesuai itu. Apakah anak saya masuk ke bidang tadi writing ya? Nah, nanti masuk ke sini. Writing, protective service, kemudian public speaking. Nah, public speaking ini modal besar. Dia sangat cocok di bidang minat karir public speaking. Arahnya nanti jurusannya hubungan internasional, ilmu politik, masuk ke sana. Profesinya anggota dewan, pengurus partai, presiden, wakil presiden boleh. Gitu. Nah, orangnya aktif, antusias. Nah, kemudian sensing intuition. Orangnya sangat intuisi. Nah, ini intuisi tulen lah. Karena semuanya hampir memenuhi kriteria. Abstrak, abstrak sama konkret. Nah, kalau yang sensingnya konkret, dia lebih sedang hal-hal yang kelihatan. Kalau yang abstrak, dia senangnya adalah yang konseptual, membayangkan sesuatu, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tipikal realistik. Realistik ini yang benda-benda yang kelihatan, seperti yang teknik segala macam. Yang kedua imajinatif. Nah, imajinatif membayangkan sesuatu. Berikutnya praktikal konseptual, tipikal konseptual.
Experiential atau theoretical, dia berdasarkan theoretical. Tradisional atau original, dia sangat original orangnya. Asli sekali. Nah, kalau yang tradisional bagaimana? Dia sangat memegang teguh value yang ada di keluarganya. Kata orang tuanya A, B, nggak boleh yang lain. Dia akan seperti itu. Nah, ayah bunda setelah sensing, intuition, thinking, feeling. Nah, ini cara berpikir atau merasanya. Nah, dia menggunakan logikanya, tapi dia banyak menggunakan feelingnya, empati. Empatinya tinggi. Kemudian reasonable atau compassionate. Reasonable itu masuk akal, beralasan dengan jelas. Dia lebih compassionate. Compassionate itu yang penting orang lain senang. Nah, gitu. Ayah bunda senang dulu. Nah, kemudian questioning atau accommodating. Dia orangnya lebih questioning, banyak bertanya. Kemudian critical atau accepting, dia juga typical accepting. Banyak menerima ide, gagasan, pendapat, saran, harapan. Nah, kata saya juga cocok ini ya, anak politisi nih. Kalau kayak gini jurusannya, ilmu politik cocok ini. Nah, karena sangat accepting orangnya. Jadi pemimpin cocok. Kemudian talk and tender, dia lebih talk, lebih tipikal memikirkan sesuatu sebelum bertindak. Kalau yang tender easy going, ikut aja gitu. Kemudian yang terakhir itu tipikal terorganisasi atau tipikal fleksibel. Nah, dia tipikal sangat terorganisasi. Sistematik atau casual, orangnya casual, fleksibel, tampil apa adanya, tidak dibuat-buat. Planful, open-ended. Dia orangnya planful. Sangat terencana. Nah, kalau open-ended itu bisa dirubah dadakan. Tapi kalau planful nggak bisa. Itu sangat terencana. Kemudian early starting atau pressure prompted. Nah, dia mengerjakan sesuatu itu early starting. Nah, ingin cepat selesai lebih awal. Kalau yang pressure prompted itu mengerjakan tugasnya mendekati deadline. Nah, tipikalnya yang mana tuh? Anak ibu dan bapak. Apakah memulai lebih dulu atau menyelesaikan lebih duluan atau yang pressure prompted? Nah, kemudian berikutnya adalah schedule sama spontan. Terjadwal atau spontan dia sangat terjadwal. Kemudian metodologikal atau emergent dia orangnya adalah sangat metodologikal. Metodologikal di sini artinya apa? Implikasinya Bapak Ibu? Artinya urutannya itu harus jelas dan harus mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 finish. Kalau yang emergent itu bisa dari 5 dulu, 3 dulu, 8 dulu boleh. Gitu. Dari akhir dulu nggak apa-apa. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami, tipikal anak-anak kita, putra-putra kita ini masuk kategori yang mana. Nah, saya yakin Bapak Ibu kalau misalkan masih kebingungan, di kami itu sudah ada di keterangan hasil tes untuk deskripsi dari masing-masing tipe ini. Jadi mohon nanti dibaca ulang kembali. Nah, setelah itu Ayah Bunda, ini ada interpretasi kesimpulan untuk dari anak didik tersebut atau santri tersebut. Mulai dari tingkat kecerdasannya, potensi keberhasilan belajarnya, minat karir, kemudian gaya belajar yang dominan. Setelah itu, nah ini mohon maaf kami belum melakukan penjurusan karena nanti penjurusan itu dilakukan di tingkat SMA atau MA. Sementara yang bisa kami rekomendasikan adalah mata pelajaran peminatan yang mungkin diambil di kelas 11 nanti. Itu. Nah, jadi hasil tes ini bisa nanti Ustaz Sanan digunakan juga untuk tingkat MA. Seperti itu ya. Nah, baik, Ayah Bunda, itu untuk hasil tes lembar pertama. Nah, masih ada 2 lembar lagi, tapi esensinya yang 2 lembar ini adalah berkaitan dengan kondisi tipikal kepribadian perilaku dari DISC. Sebentar saya tunjukkan agar tidak salah membacanya. Nah, sudah ada ya Bunda? Nah, ini sama.
Nah, ini tipikal profil di lingkungan sosial. Ada tipikal D, I, S, C. Nah, dia tipikalnya adalah S. Nah, grafik yang tinggi. SC sebenarnya. SI, mohon maaf. Nah, SI ini kalau dalam profil lingkungan sosial dia orangnya hangat, simpati, tenang dalam situasi sosial, pendengar yang baik, demonstratif. Nah, menerima kritik hampir mirip seperti memiliki korelasi dengan yang tadi, yang hasil TSPI-nya. Yang kedua, dalam kondisi profil menekan. Nah, orangnya yang muncul adalah tipikal S sama ya. Jadi mudah bergaul, tipikal leadership, tipikal yang sadar diri, butuh pujian. Nah, ini tipikal orang yang extraversion kalau pakai yang temperamen survei inventory. Nah, yang terakhir, tipikal change atau gambaran diri secara umumnya, dia masuk ke tipikal advisor. Advisor itu tipikal penasehat. Hangat, simpati, pengertian, menerima kritik, demonstrasi pendengar yang baik. Nah, nanti dari sini ada penjelasan tipe kepribadiannya juga apa. Nah, pengembangan kepribadian yang perlu diperbaiki atau perlu dikembangkan, berusaha menerima tantangan baru, belajar lebih tegas dan konfrontasi atau melakukan perlawanan bila perlu. Perlawanan itu bukan hanya berkelahi, tetapi mengajukan ide baru, contohnya seperti itu. Nah, ini ayah bunda yang perlu menjadikan perhatian. Nah, kemudian masuk ke lembar yang ketiga. Lembar yang ketiga ini adalah lembar berkaitan dengan papikostik. Papikostik ini nanti bisa dimanfaatkan oleh ayah bunda untuk saat ini ya, untuk kepribadian kinerjanya. Walaupun ini lebih cocoknya nanti apakah masuk ke jenjang pekerjaan khususnya pendidikan lanjutan SMK, SMA. Nah, ini bisa menggunakan data ini. Nah, dilihat dari pertama sikapnya dulu. Sikapnya di sini ada ketekunan, motivasi berprestasi, motivasi kerja, dominasi, kemudian stabilitas emosi, nah tingkat agresivitas, ketaatan pada aturan, dan pada atasan. Nah, ini yang menjadi perhatian. Nah, motivasi berprestasi dan motivasi kerjanya sangat tinggi. Nah, di sini ya tinggi. Kemudian yang masih rendah itu stabilitas, mohon maaf, agresivitasnya, kemudian ketaatan pada atasannya. Nah, ini ketaatan pada atasan kalau misalkan konteksnya sekolah, mungkin pada aturan atau guru, atau pada wali kelas yang ada di Husnul Khotimah. Kemudian potensi pribadi, ketelitian, kepemimpinan, inisiatif, pengambilan keputusan. Nah, yang rendahnya itu ketelitian. Nah, agak teledor nih. Kalau dari potensi pribadi. Kemudian yang terakhir adalah potensi kemampuan interpersonal. Yaitu ada kontak sosial. Nah, ini bagus ya. Penyesuaian dirinya juga bagus, komunikasinya bagus, sedang. Nah, ini yang bisa menjadi patokan untuk ketika Bapak Ibu butuh data atau pihak sekolah membutuhkan data berkaitan dengan profil potensi kepribadian kerjanya. Nah, baik ayah bunda, itu adalah gambaran asesmen potensi diri. Totalnya jadi ada 7 profil yang bisa ayah bunda pelajari untuk bisa dijadikan kompas dalam memilih pendidikan lanjutan, khususnya apakah melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, MA, SMA, SMK, ataupun sekolah kejuruan yang lainnya. Baik, Ustadz Sanan, itu dulu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pemahaman hasil asesmen potensi diri. Maka kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Nah, mungkin nanti langsung saja ya, satu pertanyaan langsung dijawab seperti itu, agar tidak lupa dan barangkali sama gitu pertanyaannya kalau. Terima kasih. Oke, sama-sama. Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khairan kepada Pak MG, begitu ya. Mohon Alhamdulillah, Ustadz. ini sudah sangat gamblang sekali dan semoga terjawab pertanyaan-pertanyaan yang
ada pada Umi Abi semua. Namun insya Allah tetap kami akan buka sesi tanya jawab. Pertama yang muncul di layar saya yang raise hand kepada wali santri atas nama Afarel Salim 9H. Kepada Umi Bunda Afarel Salim iyaha falitafadul masykur. Hasil ini bisa menjadi panduan bagi kami untuk Gimana Umi punten? eh, Umi punten boleh dari awal soalnya tadi terkendala. Oke, Bismillah. Terima kasih Ustaz Hanan sebelumnya. Saya mau nanya ini tadi kan Pak Muhajirin kan mengatakan kalau hasil ini bisa dijadikan panduan bagi kami mengarahkan anaknya untuk masuk MA, SMA atau SMK gitu kan. Betul, Walaupun Umi. walaupun rata-rata khususnya anak saya memilih untuk melanjutkan. Cuman kalau dari mana sih kita bisa tahunya anak itu tuh bisa untuk ke SMA kah, ke MA kah, apa ke SMK. yang lainnya seperti itu. Itu yang pertama. Maaf, itu yang pertama. Yang kedua itu tadi di yang DISC itu tuh ada di anak saya itu ada asesor, ada mediator. Mediator itu tuh apa ya maksudnya ya, Ya. Pak ya? Yang seperti itu ya. Kalau yang lainnya sih, oh ya, sama satu lagi yang aspek psikologis itu ada di anak saya itu ada stabilitas emosinya 1 rendah itu gimana Ya. ya? Apa dia emosian apa kayak gimana ya? Udah sih seperti itu aja Pak. Terima kasih. Ya. Oh, enggak, 3 Langsung lah. saja ya Pak ya. Assalamualaikum Langsung warahmatullahi dibayar. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Umi, Abi, dan semuanya, saya punya contoh. Ini yang mungkin nanti akan menjadi diskusi bersama ketika bertemu dengan putra-putranya ketika di sekolah nanti atau di Husnul Khotimah. Nah, Umi Abi nanti bisa membuat seperti ini, Umi. Nah, ini saya cerita saja langsung, Umi ya. Nah, ini memang nanti lanjutnya ke area lanjutan, sekolah lanjutan. Tapi lanjutan sampai ke kuliah. Misalkan contoh, ini ada siswa saya namanya Nabila Isma. Nah, kita diskusi mulai dari impian terlebih dahulu. Contoh, impian dari Nabila Isma, simpulannya kita rekap. Menjadi pembuat pelaksana undang-undang. Ini dilihat dari mana, Umi? Itu dilihat dari hasil tes minatnya. Tes minat terlebih dahulu. Yang tadi, tes minat itu yang minat karir. Nah, kecenderungannya dia mau masuk kemana? Apakah kecenderungan, kan di sana ada kepribadian realistik. Ada Umi ya? Nah, realistik, contoh mekanikal. Berarti satu mekanikal itu bisa masuk ke Institut Teknologi Bandung, contoh, atau ITS, itu masuk ke institut, ke sekolah teknik, perguruan tinggi yang sifatnya sangat teknik. Kemudian universitas, nah, masuk atau ke politeknik. Nah itu, kalau misalkan yang mekanikal. Nah kalau misalkan impiannya pembuat undang-undang, otomatis masuknya dia masuk ke mana Umi? Misalkan contoh dia protective service nih, sama, realistik tapi impiannya ingin menjadi pembuat undang-undang. Dia masuknya protective service dan kuliahnya ingin ke hukum, jurusan hukum. Maka untuk menunjang ke jurusan hukum ada bidang studi lain seperti sosiologi, antropologi, dan itu dipelajari di bidang jenjang pendidikan MA, Madrasah Aliyah, atau enggak sekolah menengah atas, SMA. Nah, jadi Nabila Isma ini direkomendasikan masuk ke SMA. Nah, lanjut pertanyaan lanjutnya, mengapa memiliki impian menjadi pembuat undang-undang? Nah, dia ingin melindungi hak-hak anak. Nah, kebetulan anaknya itu waktu itu aktif sebagai ketua forum anak Umi. Nah, jadi masuk ke sana. Kemudian kita lihat dari kekuatannya, IQ-nya. Kalau untuk menjadi pembuat undang-undang, dia itu minimal rata-rata, di atas rata-rata, sangat superior itu masuk.
Nah, bakatnya yang mendukung ini misalkan verbal, kemudian bakat skolastiknya bagus, kemudian kemampuan abstraksi mendukung. Nah, di sana. Kemudian tipikal kepribadian. Tipikal kepribadiannya kalau dari tipikal yang DISC, dia masuk tipikal D, dominan. Karena tipikal dominan itu dia akan berani untuk berdebat. Misalkan contoh apakah nanti dia jadi anggota dewan, pengacara, atau misalkan yang lainnya. Nah, ini saya sambil bolak-balik ya Umi ya. Nah, tipikal asesor itu adalah tipikal misalkan dalam kondisi lingkungan sosial. Ada jenisnya Umi, jenisnya asesor. Nah, ciri-ciri asesornya yang ada satu-satu tadi. Tipikal pendengar, tipikal apa. Nah, itu Umi. Kemudian untuk yang stabilitas emosi, kalau misalkan di sana masih satu, otomatis keterampilan mengelola emosinya masih rendah. Khususnya karena itu yang diukur adalah kepribadian kerja, biasanya kalau kerja dalam kelompok Umi. Kerja dalam kelompok atau kerja sendiri juga sama. Misalkan contoh kayak gini, dia mengerjakan tugas cepat bosen. Nah, kemudian nggak mau ngerjain lagi. Mau untuk memulai teh, aduh susah banget. Nah, kalau seperti itu, stabilitas emosinya itu untuk membangkitkan emosi positifnya masih kurang. Nah, itu. Kebayang Umi ya? Nah, contoh konteks dalam bentuk stabilitas emosinya seperti itu. Kalau stabilitas emosinya tinggi, nah artinya perlu apa? Perlu untuk dilakukan kemampuan regulasi diri atau kemampuan mengelola emosi. Contoh, misalkan melakukan kalau dia merasakan kecemasan, kita ajarkan teknik relaksasi. Tarik nafas, tahan, dan hembuskan. Nah, itu adalah contoh kalau misalkan dia kalau suruh maju sama Ustadz Sanan maju ke depan, itu dia cemas gitu. Nah, kita aplikasinya itu kita ajarkan untuk teknik relaksasi sebelum store hafalan surat misalkan kayak gitu. Nah, dari sana Abi Umi, setelah kekuatannya udah kita tadi petakan, baru jurusan yang pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 itu apa? Nah, misalkan contoh, ini pilihan satunya hukum, jurusannya di Unpad. Nah, kemudian kita lanjut diskusi lagi sama anak kita, kemudian bidang pekerjaannya adalah anggota DPR, hakim, atau peradilan anak. Nah, ada lagi contoh yang kedua, Abi Umi. Contoh yang kedua ini, mohon izin. Nah, ini namanya Azmi. Azmi ini sama saya ketemunya waktu SMP, Abi Umi. Ketika saya tanya, Azmi, kamu nanti besar itu mau jadi apa? Panggilnya dulu Om MG ya, karena ketemunya di luar sekolah. Om MG, saya itu melihat daya dukung alam kita sekarang udah nggak jelas Om. Kapan kemarau, kapan musim hujan itu nggak jelas. Saya mau punya pertanian yang bisa sepanjang tahun bisa panen. Akhirnya dia senang mata pelajaran biologi atau IPA. Nah, dari IPA sini, dari minat karirnya ditemukan itu outdoor atau natur, Umi Abi. Nah, outdoor atau natur ini kami petakan ke sini masuknya. Nah, dia lanjutnya ke ITB, ambil jurusan SITH, Sekolah Ilmu Hayati, Teknologi Hayati, itu masuk ke keahlian agroteknologi dan teknologi bioproduk. Sekarang dia itu punya usaha Straw Herd Green Farming. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat. Nah, kemudian dari Straw Herd Green Farming ini hasil risetnya dia Bapak Ibu. Nah, dia jual dalam bentuk seperti ini. Nah, ini itu hasil produk kebunnya. Hasil penelitian-penelitiannya yang sepanjang tahun dia karena menggunakan sistem hidroponik. Jadi sepanjang tahun berganti-ganti jenis tanamannya. Nah, ini izin saya tayangkan Umi Abi ya. Nah, ini contohnya. Jadi, ada suaranya Abi Umi? Oh, belum ada. Mohon maaf, sebentar. Share sound. Nah, ini adalah dari SMP dia senang biologi, kemudian lanjut ke ilmu pertanian.
Kemudian ini produk yang lainnya, Berawal dari kalau yang benih dan tetesan sayurnya air, panen maka dia perlahan pindah menebar ke akar dan selanjutnya. dedaunan. Menapak temali, lebar daun bertambah seiring hari. Hari berganti saat bunga bersemi, mengawali buah ranum kecil yang kan muncul nanti. Ini melon. Namun berganti, si kecil tak lagi mungil. Ia telah tumbuh menawan hati. Kami petik untuk berbagi bahagia. From Straw Hat Nah, yang with menjadi love. catatan adalah beliau memiliki keahlian dan bidang keilmuannya di pertanian atau agri teknologi tersebut. Nah, kemudian dia bikin olahan jadi juga untuk menambah nilai produknya. Nah, dia jual menjadi salad sayuran. Nah, ini adanya di Bandung, di Umi, barangkali ada yang kenal juga. Nah, jadi Abi Umi itu yang bisa menjadi patokan ketika kita sudah tahu jurusannya apa di akhir nih minimal dengan cita-citanya. Nah, persoalannya adalah tingkat SMP kelas 9 itu masih eksplorasi. Kalau yang masih rendah semua eksplorasi. Kuncinya apa? Suplai informasi berkaitan dengan visi ayah, bunda sekalian mau arahnya kemana ini. Nah, kebayang ya Abi Umi ya. Jadi nanti ada keselarasan. Baik, begitu Umi dari Avarel. Ya, Ustadz, Pak, masih satu lagi. Kalau misalnya sekarang anaknya itu masih belum tahu dia mau kemana nih, cita-citanya apa, masih malah dia nanya, Bu, apa ya Bu ya yang ini buat Nah, adik ya kayak gitu. Itu gimana ya kalau ngelihat dari hasil ini dia tuh cenderung ke yang artistiknya tuh yang sangat tinggi gitu oke, kan. artistiknya sangat tinggi. Bidangnya apa Bu? Ada 3 itu. Writing, Ya, writing performing, sama creative art. writing sama creative art. Writing sama creative art ini untuk yang writing penulis Bu. Penulis itu sastrawan. Nah, kalau misalkan dia Ibu pernah mendengar Pelangi, Laskar Pelangi, itu karya siapa? Ada yang tahu Abi Umi yang lain? Andrea Hirata. Andrea Hirata. Nah, jadi kalau untuk anak SMP harus dilingkan ke tokohnya. Misalkan ke tokoh. Jadi misalkan kalau dia masuk ke teknik mechanical. Mechanical ini kan luas Bapak Ibu. Nah, misalkan contoh apakah dia masuk ke FTMD? FTMD itu Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, berarti tokoh utamanya adalah B.J. Habibie. Nah, yang expertise di sana. Jadi kita boleh menggunakan narasi tokoh utama. Nah, kalau di bidang sastra, misalkan kita belajar dari tokoh tertentu. Kira-kira cocok nggak nih? Aktivitasnya seperti ini, bidang keilmuannya seperti ini, karirnya nanti seperti ini. Nah, seperti itu. Yang kedua apa Bunda tadi? Mohon maaf. Creative art. Creative art. Nah, creative art itu kalau misalkan mau diterima di perusahaan mobil, contoh mobil BYD atau misalkan Hyundai segala macam, nah atau Mercedes atau misalkan BMW itu masuk ke Fakultas Seni Rupa dan Desain FSRD. Nah, nanti ahlinya ke sana siapa gitu. Arahnya ke sana, Bunda. Oke. Ya, ini memang perjalanan panjang. Panjangnya. Masih ada kalau ini bulan apa berarti Oktober, minimal sampai di Februari untuk menemukan ini. Manfaat apa yang ingin dilakukan sebagai manusia, minimal itu. Sama pertanyaan saya kayak Azmi, Pak, saya ingin bermanfaat dalam bidang teknologi pertanian karena daya dukung alamnya itu berkurang. Nah, jadi manfaatnya apa? Nanti akan menjurus ke ilmuwan. Itu. Keilmuan itu. Terima kasih banyak Pak Ya, penjelasannya. siap. Oke, terima kasih Pak MG dan Umi Avarel. Selanjutnya saya persilahkan pada Abi dari Nizar Hatila Zakwan 9F
Iyyahu falyatafadhal mashkur. Baik, suara saya kedengaran Ustaz? Terdengar. Terdengar. Ustaz Ya, Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Muhajirin. Jadi penjelasannya sangat komprehensif dan saya sangat puas ya dari hasil yang saya terima, meskipun variatif ya. Ada yang sangat rendah, rata-rata, tinggi, sangat tinggi, itu saya sangat menerima itu karena kita bisa mengikuti perkembangan anak kita ya. Dan alhamdulillah sampai 3 tahun ini saya lihat selalu berkembang begitu ya. Yang mulainya anak kita tidak bisa lepas, masih malu-malu dan sebagainya. Dan ekspektasi saya memang tujuan awal anak-anak ini bisa berkembang secara sosial ya, komunikasi. Dan saya lihat memang di akhirnya beliau sangat berkembang di sisi komunikasi sosial itu sangat tinggi, dan saya sangat senang sekali karena yang lainnya mungkin bisa terbentuk dengan sendirinya. Dan kalau saya lihat dari akademik, dari pelajarannya lain selalu berkembang gitu. Dan ini menjadi bahan diskusi saya, dan sempat kemarin berdiskusi singkat tetapi tidak lama waktu saat bertelepon. Beliau juga menyadari bahwa saya menguasai di sini kenapa hasilnya begini begitu ya. Nah, memang akan ada kontroversi ya manakala keinginan anak-anak ini. Wah, kemarin dia mengatakan bahwa saya pengennya begini, saya merasa mampu, tetapi saya kurangnya ini. Nah, suplai informasi betul, Ustadz. Jadi saya melihat banyak pengaruh yang dihadirkan di sekolah, di pondok ya. Contohnya pada saat menghadirkan alumni dari HK yang pada saat itu sangat berhasil dan jurusannya HI. Pada salah saya waktu itu dia cerita. Nah, anak saya pada saat awal itu pengen menjadi arsitek. Nah, begitu dapat informasi, suplai informasi itu berubah. Ternyata saya lihat hasil asesmen berubah. Jadi pengen di HI katanya, sosial dan sebagainya. Hasilnya sama, saya kalau Ustaz, di public speaking minatnya malah kurang, berbalik dengan saya malah. Berbalik dengan saya. Jadi minat menulisnya sangat kurang dan sebagainya. Bagi saya tidak masalah itu karena karakter terbentuknya di lingkungan juga sangat berpengaruh. Nah, ini yang akan menjadi bahan diskusi. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Ustadz ini Ustadz Sanan juga mau kila pondok, bagaimana proses anak-anak berdiskusi di sekolah? Ada rentang waktu sekitar ya mungkin setahun 2 kalaupun nanti di tingkat kelas 11 misalnya ada penjurusan. Nah, bagaimana pondok atau sekolah atau perubahan ini cenderungnya bagaimana ya Pak ya? Jadi karena kalau saya melihat mulai dari kelas 8, 9, 10 ini 7 anak ini menunjukkan perubahan. Begitu. Sementara dengan kita sendiri kan sangat sedikit ya waktu ya. Dan lebih banyak sekolah. Nah, makanya kemarin saya sampaikan kepada saya coba diskusi dengan Ustadz karena dia berpikir kalau arsitektur harus pandai gambar katanya. Sementara saya bilang digital, proses-proses menggambar itu sudah bisa saja dilakukan dengan digitalisasi, tidak mesti seperti itu. Coba diskusi dengan Ustadz. Nah, ini maksud saya, perubahan ini sampai kapan bisa terjadi begitu ya, Pak ya. Jadi, apakah setahun, sebulan, 2 tahun ini anak-anak bisa berkembang dengan cukup pesat sehingga nantinya pada saat akan penjurusan kembali akan ada psikotes kembali, apakah ada perubahan atau yang mendasar tidak akan berubah sama sekali begitu ya. Nah, kami ingin juga mungkin dari pihak pondok bisa ada ruang untuk diskusi mengarahkan anak-anak sehingga tadi anak yang sudah punya keinginan tidak putus asa begitu. Oh, saya masih punya kemampuan di sisi lain yang bisa menjadi potensi saya untuk mendukung karir tersebut. Meskipun mungkin ini menjadi bahan rujukan ya, jangan sampai juga terpeleset gitu ya, Pak ya. Nah, betul. saya berharap itu, Pak. Jadi mungkin pondok maupun pihak hasil dari ini akan menjadi bahan diskusi kita dan pondok juga mendukung hal itu dalam waktu 1-2 tahun. Terima kasih Pak Muhajirin sekali lagi, Pak Ustadz Sanan. Terima kasih. Iya, baik dari saya dulu ya. Abi nanti mungkin dilanjut sama Ustadz Sanan. Nah, kalau dari hasil asesmen ini, utamanya ini memang harus dilihat dulu hasilnya apakah ini Pak tanda-tandanya. Kalau misalkan kecenderungannya 3 tertinggi itu sudah ada, nah yang bagi kami itu biasanya yang kami rekomendasikan itu 3 tertinggi. Tapi apakah ada yang second opinion, second nggak? Nah, kalau untuk kelas 9 ini minimal ada 3 layer, Pak. Nah, layer pertama 3 tertingginya apa? Keduanya apa? Ketiganya apa? Nah, sehingga itu tidak jauh dari sana. Yang kedua, itu berkaitan dengan daya dukung berdasarkan bakatnya, Pak. Misalkan tadi arsitektur. Ketika arsitekturnya itu didukung oleh kemampuan spasial, yang misalkan di sana apakah masih rata-rata atau masih di bawah rata-rata atau rendah, sedang atau tinggi gitu.
Nah, kalau misalkan itu sudah sedang atau tinggi, maka itu mendukung. Nah, kalau misalkan ini belum, otomatis ada tambahan kegiatan yang bisa untuk mensupport ke sana. Nah, kalau misalkan zaman saya dulu bekerja di SMA Negeri 3 Bandung, Pak, itu anak-anak yang memiliki minat tinggi di FSRD dan terkonfirmasi hasil minat kreatif artnya tinggi atau arsitekturnya tinggi dikombinasikan dengan mekanikal. Nah, kemudian dia masih memiliki kekurangan untuk menggambarnya, maka itu ada pembiasaan seperti bimbel-bimbel yang sifatnya adalah seni untuk mengejar portofolio, Pak, kemampuan portofolio. Tapi kalau misalkan ini masih kalau sudah mengkristal ya, Pak. Nah, kalau misalkan belum mengkristal, itu bikin 3 layer saja cukup. 3 layer, dan yang perlu menjadi bahan narasi suksesnya, saya izin menampilkan formatnya, boleh, Ayah Bunda? Formatnya nanti seperti ini. Narasi suksesnya. Ini ada di bagian akhir sebenarnya. Nah, ini bisa menjadi, sudah ada tayangannya, Ayah Bunda? Sudah. Sudah? Sudah. Nah, jadi kita punya catatan dulu tahun ini. Kalau tidak dicatat, nanti itu akan lupa ya Bunda. Jadi tidak punya pijakan. Nah, jadi buatlah daftar pekerjaan yang dipikirkan atau diinginkan pada saat ini dan masa lalu. Nah, kemudian kita tuliskan aspek kekuatan diri yang dimiliki tadi. Berdasarkan kecerdasan, bakat yang dominannya apa, ini sebagai rekapan saja sebenarnya. Nah, kemudian impiannya apa? Nah, apakah ini konsisten atau tidak antara sekarang kelas 9 dengan nanti di kelas 11? Itu. Nah, yang membuat konsisten itu adalah seberapa manfaat keilmuan yang ingin dimiliki. Contoh, tadi ketika saya melakukan wawancara karir atau konsultasi karir atau konseling karir dengan Nabila Isma, itu dia kecenderungannya community service, Pak. Community service sama protective service-nya tinggi. Nah, tetapi ketika dilihat temperamennya, nah dia itu tipikal realistik, bukan tipikal thinking. Tipikal thinking, bukan tipikal feeling. Kalau tipikal feeling, rekomendasi yang bisa direkomendasikan mungkin dia jadi konselor atau psikolog. Nah, sayangnya dia itu tipikal realistik. Karena tipikal realistik dan masuk minat protective service-nya juga tinggi, maka diarahkan untuk membuat undang-undang. Nah, ketika membuat undang-undang, maka itu yang dibutuhkan adalah keilmuan bidang studi hukum atau studi bidang hukum. Mohon. Jadi itu yang perlu kita pahamkan atau kita edukasi kepada putra-putri kita sehingga nanti jelas, oh iya, saya tuh nggak cocok atau saya kurang nih kalau saya ditempatkan jadi psikolog atau guru BK gitu. Sementara kalau jadi politisi dan itu pembuat undang-undang atau saya hakim di peradilan anak, maka saya akan sangat nyaman dan sangat mudah untuk bekerjanya nanti. Jadi arahnya ke sana, Pak. Nah, itu yang perlu menjadi. Nah, kemudian ini narasinya, narasi ringkas berkaitan dengan potret diri. Nah, ini dia. Yang perlu kita bangun, prosesnya memang agak panjang. Saya akan menjadi seorang apa? Nah, gunakan dari preferensi jurusan saat ini yang direkomendasikan. Atau bidang minat karirnya. Kemudian saya memiliki keahlian. Nah, kalau ambil dari tes bakat. Misalkan dari tes bakat dia verbal. Oke, verbalnya tinggi berarti saya mengolah kata, memahami kosakata, memahami kalimat, sehingga nanti ketika membuat pasal undang-undang itu menjadi mudah. Nah, aplikasinya ke sana. Kemudian berikutnya, saya menyukai di mana orang-orang melakukan aktivitas satu, menyusun kalimat demi kalimat, pasal demi pasal, dan seterusnya. Kemudian, saya memiliki potensi dalam bekerja. Nah, tadi itu, ketelitiannya bagaimana menggunakan papikostik. Kemudian kerjasamanya gimana, leadership-nya gimana. Saya mudah memahami materi belajar dengan cara gaya belajarnya bagaimana. Tuliskan di situ. Kemudian
berbekal kekuatan positif, saya berencana melanjutkan ke jurusan apa, sekolahnya mana, dan insya Allah saya diterima di jalur apa. Nah, dengan narasi sukses ini, Ayah, insya Allah kita memiliki dokumen yang terencana. Jadi kalau misalkan pun ada perubahan, itu tidak jauh dari track yang sudah kita ciptakan ini. Jadi nggak ngulang lagi dari awal, kita diskusi lagi dari nol. Yang ada capek berdebat terus. Gitu. Yang ada capek. Dan ada riset saya itu ada inconsistent information. Nah, biasanya terjadi perubahan ketika di kelas 11 mau penjurusan lagi atau di kelas 12 tesnya. Nah, yang dipakai yang di mana patokannya nanti itu yang hasil akhir ya. Nah, yang sesuai gitu. Yang sesuai dengan visi. Tapi Husnul Khotimah ini mencoba di kelas 9 agar punya waktu untuk kristalisasinya lebih mengerucut. Jadi sekarang itu kan masih tahap perkembangan karirnya kesadaran karir. Nah, kesadaran karir itu saya tuh perlu nggak ya bekerja? Pekerjaannya apa ya? Orang yang bekerja dalam ini tuh contohnya siapa ya? Nah, jadi masih pada mencari itu. Nah, insya Allah lebih awal di kelas 10, kelas 11 nanti mengkerucut dan mengkristal, oh ya, contohnya pekerjaan bidangnya ini adalah ini. Nah, pekerjaan aktor itu misalkan aktor Indonesia yang terkenal siapa Bapak Ibu? Yang terkenal dia jadi orang galak berhasil, orang miskin berhasil. Nah, Reza misalkan itu. Radian. Nah, itu Reza Radian. Betul ya, Pak? Jadi ini semua kalau di Korea, saya belum tahu kalau di Indonesia ada di jurusan di ISI. Kalau di kampus saya itu ada namanya jurusan Sendra Tasik, Pak. Seni, tari, drama, dan musik dijadikan satu jurusan. Nah, walaupun ada spesialisasinya nanti. Tapi saya di swasta, Pak. Nah, nanti boleh dicari informasi yang di negerinya. Itu di UPI ada seni rupa dan desain, di ITB juga ada. Nah, masuk ke arah sana. Kemudian misalkan yang creative art. Creative art ini yang mendesain IKN siapa, Ayah Bunda? Nyoman Gede Yanuarte ya. Nah, ya mangga lah kalau sesuai asalkan tidak bertentangan dengan value kita. Contoh, misalkan di agama kita itu patung boleh apa enggak ya? Nah, itu pertanyaannya. Kalau tidak sesuai dengan value jangan. Masih mending ke yang lebih barang-barang yang lebih aplikatif. Desain mobil, desain rumah, desain interior, arsitektur itu masuk akal. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu masih memperbolehkan ya, maka arahnya ke sana. Oke, seperti itu Ustaz Hanan. Kalau dari saya terima kasih. Jazakallahu khairan kasiron pada Ustadz Muhammad Muhajirin yang sudah menjawab beberapa pertanyaan dari para wali santri kaitan dengan tadi yang ditanyakan oleh Abi Nanda Nizar begitu, kaitan dengan pendampingan di Husnul Khotimah 2. Sebenarnya nanti di kelas 10 per tahun ini akan ada psikotes di awal tahun, yaitu ketika anak kelas santri kelas 9 ini masuk ke kelas 10 di MAHK begitu. Sehingga nanti sepertinya akan bertemu lagi bersama Pak MG begitu ya. Nah, adapun untuk pendampingannya di sini ada pendampingan individu melalui wali kelas dan BK dan juga pendampingan secara klasikal berbasis program begitu, Bi. Sejauh ini yang kami lakukan di Husnul Khotimah 2 Kuningan. Begitu, Bi. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama, Bi. Ya. Oke, next. Bismillah. Karena waktu sudah mendekati asar, sementara, masih ada waktu. Di layar saya yang paling atas ada wali santri atas nama Muhammad Husnul Rizal 9C. Kepada Umi atau Abinya, mangga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Ustaz, kedengaran? Ya, kedengaran. Tapi amanilah Abi, mangga hati-hati Bi. Hati-hati Abi sambil nyupir ini bahaya. Masya Allah, tabarakallah. Minggir dulu Abi. Ini, ya, siap.
ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi lah. Yang pertama saya sepakat dengan materi yang disampaikan oleh Pak Muhajir ya, sangat lengkap dan komprehensif. Dan kami juga ingin karena kita ya anak-anak kita itu memang sekarang lagi mencari model ya, mencari model tentang masa depannya seperti apa, karena memang kelas 9 itu sebenarnya masih terlalu ya kalau saya sebut jauh dari konsep bekerja ya, karena belum sampai ke sana lah. Maka persiapan kami sih menginginkan pihak Husnul ingin supaya banyak menampilkan model-model sebagai figur anak-anak kita untuk memotivasi. Sebagai contoh misalnya tolong perbanyak alumni-alumni yang sudah menjadi yang sudah tercapai lah cita-citanya sebagai motivasi anak-anak kita, karena itu yang paling cepat tersimpan dalam memori ya dari dibandingkan yang lain-lain. Yang kedua, Ibu Ustaz, kami itu sebenarnya pengen datang ke Husnul ya. Ini kaitannya dengan anak kami, anak saya. Anak saya itu ada sifat rada kerasnya tuh. Umi abinya kan pengennya kan ke Husnul ya. Tapi akhir-akhir ini tuh udah 3 kali pengisian data, nggak tahu informasinya dari mana tuh. Pengennya keluar aja tuh. Itu yang membuat kami itu tuh rada ini ya ya konsep-konsep itu saya paham lah dan sebagainya, bagaimana cara mempush anak juga insya Allah punya ininya lah. Tetapi kalau untuk anak sendiri ya di saat ini sangat krusial ya, ini kan perlu diskusi dengan pihak sekolah. Ya, apakah di itu ada komunikasi di sekolah atau di madrasah anak saya itu bisa komunikasi dengan orang-orang yang dengan siswa-siswa yang pengen kalau bahasa di sana tuh pengen keluar ya dari pondok, dari Husnul atau seperti apa. Jadi mohon penguatannya lah ini Pak Muhajir dan pihak pondok untuk anak saya, terutama untuk memberikan pendampingan supaya keinginan kami anak masih di pondok gitu tuh. Ya. Gitu. Terima kasih, Ustaz. Atur nuhun. Ya. Udah ya. Atur nuhun. Ya, sama-sama Abi, hati-hati di jalan, fi amanillah. Maka ini kalau mungkin dari saya saran sifatnya ya. Iya. Ustadz Sana. Ya, siap. Dalam kasih, Bi. dalam proses perencanaan karir memang ada ujungnya adalah pengambilan keputusan. Betul Ayah? Antara keselarasan orang tua dengan anak itu ya mudah-mudahan satu visi. Satu visi. Pertama mungkin Ustadz dikembangkan kembali berkaitan dengan visi anak-anak untuk melanjutkan ke HK itu seperti apa. Yang kedua, program kelebihannya apa dan berkaitan dengan diskusi kepada anak langsung tentang perencanaan masa depan ini, Ustaz. Insya Allah ketika mereka ada difasilitasi untuk membuat narasi, minimal narasi sukses untuk kehidupannya, dan masuk salah satu perencanaannya itu adalah MA Husnul Khotimah dengan berbagai program penunjangnya, itu yang akan menjadikan bahan bakar motivasi untuk dia tetap bertahan. Yang kedua, betul, ini contohnya teman seangkatan saya, dia ini kuliah seangkatan sama saya di UPI, ayah bunda, dan saat ini dia itu berhasil menjadi dosen di UPI jurusan pendidikan fisika. Nah, mungkin ada perlu kelas inspirasi
baik secara daring ke anak-anak atau misalkan offline langsung diundang saja. Karena dua teman saya ini, yang satu di DPR, yang satu dosen di UPI sebagai pendidikan fisika itu lulusan dari Husnul Khotimah semuanya. Jadi insya Allah itu juga bisa membuat anak-anak kita menjadi berpikir ulang kalau misalkan keluar gitu. Karena prospeknya juga sudah ada. Itu mungkin yang bisa saya sarankan Ustadz untuk MTS gitu ya. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Selanjutnya kepada akun yang bernama Muhammad Fatih Azami kelas 9F, dipersilahkan. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya, Ustaz. Kemarin itu penelpon Maaf, Umi, suaranya Oh kurang iya, jelas. oh ya baik baik baik. Kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sudah jelas belum, Ustaz? Masih kurang jelas, Umi, punten. Boleh didekatkan barangkali? Oh ya, sudah Ustaz belum? Sudah, oke. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah sudah terdengar jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin bertanya Ustaz, sebenarnya ini pertanyaan dari Ananda Fatih dan diskusi kami pada saat penelponan sebelumnya gitu kan ya. Ananda Fatih menanyakan dengan hasilnya itu di bagian Training and Coaching Psychologist Assessment Counseling Hypnotherapy kan disarankan untuk mata pelajaran MA-nya itu kan sosiologi, matematika, ekonomi, geografi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Ustadz gitu kan. Ananda bertanya gitu, tapi nilai sosiologi, nilai IPS-nya malah lebih kecil dibanding nilai IPA. Tapi kenapa hasil psikotesnya kok malahan sainsnya itu hanya rata-rata ya Mi gitu ya, gimana ya gitu. Terus dia juga menyampaikan juga bahwa kira-kira matching nggak ya Mi? Soalnya kan kayak Fatih kan bukan ekstrovert ya, tapi kok masuknya ke ekstrovert ya Mi gitu ya. Emang ekstrovert ya gitu. Iya, mungkin karena anaknya sudah kritis gitu ya Ustadz ya. Jadi jadi sudah berdiskusi gitu ya. Dia mungkin merasa dirinya introvert gitu ya. Mau masuknya ekstrovert ya Mi gitu. Menanyakan Skornya itu. Skornya berapa Umi? Di ekstrovert sama introvertnya berapa? Skor di ekstrovert introvertnya kalau ekstrovertnya 17, introvertnya 8. Ya. Saya mau dijelasin sama Fatih gitu. Extraversion itu artinya extrovert nih, introversion itu artinya introvert. Kakak tahu dari mana? Ya aku baca buku katanya gitu. Kan ada penjuru gitu. Oh gitu. Saya sendiri malah nggak tahu gitu, nggak paham gitu. Makanya dia menanyakan seperti itu. Lalu masalah ini juga sih Ustaz, nanti mungkin lebih ke arah penjurusan kali ya. Mungkin Ananda menanyakan, memang sih mata pelajaran matematikanya alhamdulillah tinggi gitu, tapi mungkin kenapa sedangkan nilai IPA-ku bagus Mi, kenapa masuknya ke IPS? Ya IPS itu malah paling rendah loh Mi gitu dari antara mata pelajaran yang lain tuh gimana nanti ya Mi gitu. Lebih sudah diskusi kalau minat karirnya apa Bunda, yang tingginya apa itu? Kalau berdasarkan hasil tes ya. Iya Pak, iya Bun. Minatnya? Kalau di sini itu dia lebih ke arah apa namanya? Ada hospitality and tourism, ada matematik, ada mathematics, sama terakhir ketiganya satu lagi itu mana ya? Maaf. Childcare. Oke. Iya. Ya. Nah, yang pertama Umi Fatih berkaitan dengan extraversion, introversion. Dicek kembali, barangkali salah paham. Jadi kayak gini, tipikal hasil data ini adalah hasil data yang ia jawab berdasarkan instrumen yang kami buat. Dan rata-rata biasanya
tingkat alfanya itu 0,5. Kalau di kedokteran kan Masya Allah. 0,1 ya. Nah, Iya, iya, kalau di iya. kedokteran, karena Iya, kalau meleset sedikit meninggal itu pasien. iya benar, benar, Nah, benar. kalau di kita itu hasil riset itu untuk instrumen yang TSPI itu 0,5 tarafnya dan di alfanya sekitar 85-an. Nah, Umi barangkali di pemahamannya dia memahami extraversion itu adalah extraversion seperti artis yang selalu ngomong tampil di depan dan segala macam. Mungkin itu bayangannya. Padahal extraversion itu adalah dia senang berkumpul dengan orang banyak atau minimal berkelompok. Nah, kemudian kedua dilihat dari skornya. 17-8. Ada yang masuk ke midpoint. Ayah Bunda tuh. 7 midpoint itu di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah ini kriterianya biasanya kalau yang midpoint itu 12, totalnya kan 25 ya. Ya 25. 25 itu berarti 12-13. Kalau yang di tengah-tengah, kadang dia menampilkan diri profil yang ekstrovert, kadang dia menampilkan diri profil yang introvert. Nah, kalau berdasarkan data ini memang kecenderungannya extraversion. Sekali lagi, extraversion itu adalah dia mendapatkan energi, Bunda. Yang perlu dijelaskan itu. Nah, kalau dia banyak merenung, menyendiri, sangat menyendiri sekali, itu mungkin iya. Tapi kalau misalkan kamu senangnya kalau dalam belajar atau misalkan berorganisasi, lebih banyak yang berkelompok atau lebih banyak yang menyendiri. Nah, otomatis kan misalkan yang berkelompok. Nah, itu bisa menjadi indikator. Kemudian yang kedua, terkait dengan mata pelajaran itu kami kombinasikan berdasarkan minat karir, Bunda. Ada hospitality dan childcare, kemudian matematika. Nah, mungkin Ananda Fati itu kecenderungannya memang di matematika. Nah, matematika ini hampir digunakan di semua penjurusan. Nah, misalkan nanti di matematikanya itu apakah mau ngambil matematika murni, apakah ngambil statistika, ataukah ngambil ekonomi. Nah, kalau ekonomi butuh ilmu pendukung yaitu sosiologi, antropologi, dan segala macamnya. Nah, sehingga arahnya ke sana. Kemudian dikotomi IPA-IPS itu sudah tidak ada ya Bunda. Jadi memang ya di kurikulum Merdeka tidak ada. Itu yang perlu dijelaskan. Iya, saya belum tahu. Ya, di kurikulum Merdeka untuk mata pelajaran IPA-IPS itu tidak ada. Yang ada itu peminatan mata pelajaran yang campuran. Nah, itu juga disesuaikan nanti dengan jalur masuk perguruan tingginya. Itu juga tidak berpengaruh berkaitan dengan itu. Jadi yang terpenting Bunda, kalau misalkan anaknya senang eksaknya tinggi, kan tadi itu yang paling salah satu 3 tertinggi itu matematika ya, betul ya? Iya, betul. Nah, mungkin difokuskan ke arah sana. Matematika ini. Nah, matematikanya nanti bidangnya mau apa? Kalau misalkan ngambil profesi aktuaria, Ayah Bunda. Aktuaria ini kan belajar tentang sosiologi juga. Aktuaria itu yang mengeluarkan produk, mohon maaf, misalkan BPJS Kesehatan, preminya harus berapa? BPJS Ketenagakerjaan, ngitung tapera, tabungan perumahan rakyat yang nggak tahu jadi apa enggak. Nah, itu adalah orang-orang statistika. Mohon maaf, misalkan Bapak Ibu punya produk jualan air mineral, itu data penjualannya dianalisis sama tim statistika aktuaria itu. Misalkan kemasan yang laku itu apakah kemasan yang 600 mili, yang 300 mili, atau yang berapa? Nah, itu adalah bagian ilmu statistika. Nah, survei LSI, Lingkaran Survei Indonesia, atau Poltreking yang membuat survei kira-kira yang mau jadi gubernur Jawa Barat, Pak MJ atau Ustadz Sanan. Nah, itu digunakan ilmu statistika juga. Nah, arahnya ke sana Umi, kira-kira eksaktanya itu nanti diaplikasikan untuk di area kehidupan yang mana. Kalau misalkan benar-benar kehidupan yang fisika, kimia, biologi, contoh teknik kimia, teknik industri. Nah, udah itu mah nanti dihapus saja. Dipilih ketika kelas 11 nanti mata pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi. Nah, tapi kalau misalkan
Pak, saya mau masuk ke jurusan matematika murni atau enggak aktuaria, ilmu baru, ya itu ya udah ambil tuh berkaitan dengan yang tadi sosiologi, antropologi masuk ke sana. Iya, gitu jadi Umi. Karena untuk produk asuransi, prudensial segala macam itu gajinya gede tuh, gaji orang statistik ya itu. Nah, kalau ada orang asuransi di sini boleh membantu menjelaskan. Kebayang Baik-baik. Umi ya. Siap, siap, siap. Ya, Saya bisa buat bahan diskusi saya juga dengan Ananda gitu ya, karena siap. lumayan kritis. Baik, Nah, ya baik, baik. ini saya jelas kritis Oke, ini. jazakillah khairan, Ya, kasiron. terima kasih banyak Um, Ustadz atas kesempatan yang Ya, diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh, Masya Allah. Ya, the last ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.42 dan di sini sudah ada Subhanallah, peringatan terasa. dari santri, katanya 5 menit lagi akan azan begitu ya. Iya, Ustaz. Mohon maaf. Oke, punten dengan atas wali santri atas nama Hafiz Altaf 9G dipersilakan. Assalamualaikum Ustadz Sanan dan Ustadz MG. Terima kasih atas paparannya. Mohon izin bertanya terkait interpretasi nih Ustadz. Karena Iya. saya melihat hasil Altaf ini ada kontra gitu ya. Iya. Yang pertama terkait dengan mastermind Ustadz. Di Oh, sini mastermind. dia potensinya reserving. Tapi kalau di yang halaman ketiga itu lebih ke potensi kepribadiannya inisiatif ya. Itu yang pertama. Kemudian di interpersonal dia lebih ke senang menyendiri tadi, lebih intuisi. Tapi kalau di halaman ketiga dia interpersonalnya kontak sosial, Ustadz. Itu gimana cara menyikapinya ya, Ustadz ya? Ya, ya. Dan Ini satu lagi ada ini halaman lembar pertama sama lembar ketiga ya, Umi ya? Iya betul. Sama ini anaknya ada catatan anaknya subjektif. Nah itu anjurannya gimana supaya mensimulasi lebih fleksibel dan lain-lain, Ustadz. Terima kasih, Ya. Ustadz. Ya, saya jelaskan dulu tujuan dari yang ketiga dan yang pertama. Yang ketiga itu konteksnya adalah kepribadian kerja, Umi. Jadi dalam situasi kerja. Kalau temperamen survei inventory itu kepribadian secara umum. Nah, kemarin ini kami diminta untuk melakukan profiling prediksi ketika dia bekerja untuk nanti pengembangannya seperti apa untuk khusus training atau pelatihannya. Nah, ketika di gambaran umum itu adalah gambaran saat ini kepribadian yang temperamen survei inventory, temperamen ketika dia berhubungan dengan orang lain dan segala macamnya. Jadi memang beda alat ukur. Satu itu. Kedua, konteksnya juga berbeda. Yang pertama kami menggunakan kalau ayah bunda itu mendengar MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Nah, itu menggunakan yang itu untuk instrumen yang pertama untuk yang kepribadian yang tadi. Nah, sedangkan yang ketiga itu menggunakan papi posting alat ukurnya. Nah, khusus yang kerangka melihat kalau situasinya bekerja. Nah, memang situasi ini berdiri sendiri, Umi. Yang satu mah untuk profil umum, yang satu mah setting pekerjaan. Nah, itu. Jadi yang perlu dipakai sebenarnya yang mana disesuaikan dengan konteksnya saat ini. Nah, kalau konteksnya untuk pelatihan kerja, mungkin nanti yang public stick. Tapi kalau misalkan untuk yang pengembangan kepribadian yang saat ini, cara berkomunikasi Umi dengan Altov atau misalkan yang lain, itu gunakan yang temperamen survei inventory saja. Yang gunakan dengan yang menyatu dengan bakat, minat, dan yang lain. Itu dijadikan preferensi utama. Begitu, Umi. Baik, terima kasih Ustadz MG. Ya, sama-sama, Umi. Oke, Masya Allah, tabarakallah, ini diskusi yang menarik ya, bagus ya, dan alhamdulillah ini waktu sudah menunjukkan 14.46 dan azan sudah berkumandang di Husnul Khotimah 2, sehingga dengan mohon maaf untuk webinar sosialisasi hasil psikotes santri kelas 9 kita akhiri begitu. Oke, kami dari Husnul Khotimah 2 Kuningan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Dan kita tutup
webinar sosialisasi hasil psikotes santri kelas 9 dengan membaca kalimatul hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya izin Jazakallahu khairan kasiran Ustaz. Jazakallahu khairan kasiran. Ustaz Muhammad Muhajirin. Jazakumullah Ustadz Sanan, Ustadz Emily. Siap. Saya izin live duluan ya Bunda. Ya, Allah yang lama. Izin live Ustadz Sanan. mangga. Syukran Ustadz Sanan. Afwan. Jazakallah Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Ustadz.